Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini gue akan memberitakan ya tentang pembukaan Piala Presiden yang sudah dibuka tadi ya, barusan ya. Sebenarnya dibukanya tuh tadi malam, tapi sebelumnya sudah ada pertandingan di sore harinya antara Persib Bandung versus Port FC ya. Jadi dibukanya malam tapi sorenya udah ada pertandingan gitu ya. Oke, kita ke Bandung dulu ya. Pertandingan pertama antara Persib versus Port yang dimana di sana pertandingan dibuka oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ya, untuk membuka Piala Presiden yang ada di Bandung gitu ya. Dan Persib itu akan menjadi tuan rumah selama pagelaran Piala Presiden ini yang akan dilangsungkan 1 minggu ini ya. Akan menjadi tuan rumahnya. Jadi ini format Piala Presiden itu, jadi nanti juara satu dari kedua grup akan diadu untuk memperebutkan gelar juara. Juara keduanya itu akan diadu juga untuk memperebutkan peringkat ketiga. Jadi seperti itu ya. Jadi kayak gitu kurang lebih format dari Piala Presiden di kali ini gitu ya. Oke, dan pertandingan pertama tadi sudah digelar Persib lawan Port FC di mana Persib kalah dengan skor 0-2 ya, di mana Persib di starting line up menurunkan 6 pemain barunya termasuk Sadil gitu ya, termasuk William dan lain sebagainya, dan Hamra Hehanusa gitu ya. Kemudian Jupe sempat main tapi mainnya sebentar ya, langsung diganti oleh siapa? Langsung diganti sama Febri. Febri bermain di bek kanan gitu ya. Dan uh, Port FC langsung mencetak gol di babak pertama di extra time ya, di bukan di extra time, di injury time. Di injury time babak pertama lewat Bordin Pala ya, lewat Bordin Pala, dan Port unggul 1-0. Di babak kedua, kedua tim melakukan rotasi besar-besaran ya, karena ini pertandingan pramusim ya. Melakukan rotasi besar-besaran dan Port FC menambah 1 gol berkat penalti dari Penarol ya, pemain senior dari Port FC, pemain timnas Thailand juga, di mana penalti berhasil didapatkan oleh Port karena Asnawi Mangkualam dijatuhkan oleh Hamra Hehanusa ya, dan bang 2-0 untuk Port FC, dan hasil ini bertahan hingga pertandingan selesai. Dari segi permainannya ini kan kedua tim bisa dibilang datang dengan tim baru ya, baik Port FC ataupun Persib Bandung. Persib Bandung apalagi gitu ya, kan hampir satu tim yang hengkang ya, hampir satu tim yang hengkang, dan kelihatan memang Persib ini nih, satu hal yang gue lihat ya, Bojan Hodak ini kayaknya sudah menemukan bentuk permainannya yang solid ya. Tetapi permasalahan dari Persib ini hanya masalah chemistry kalau menurut gue, dimana satu pemain dengan pemain lainnya itu fluiditasnya itu belum cair. Jadi masih terlalu banyak saling menunggu. Masih terlalu banyak saling menunggu gitu ya. Jadi masih saling mengandalkan. Nah, itunya aja yang harus diperbaiki oleh coach Boyan Hodak untuk skuad barunya ini. Sisanya gue rasa bentuknya sudah sangat kelihatan ya, cara mainnya juga sudah sangat kelihatan, di mana Klok akan tetap menjadi jenderal lapangan tengah. Di belakang kayaknya Dewangga yang akan menjadi pemimpin. Kalau dulu kan Nick Kuipers yang jadi pemimpin, nah sekarang Dewangga kayaknya yang akan jadi pemimpin. Kenapa? Karena Dewangga tadi pun bermain hampir full ya, digantikan oleh Julio Cesar ya, digantikan. Jadi Persib itu kan mendatangkan 2 bek tengah asing ditambah Dewangga gitu ya. Jadi ya kurang lebih di center back, sebenarnya center back gue rasa butuh satu lagi ya, tapi melihat kualitas yang ada gue rasa sudah cukup sih, sudah cukup. Mungkin sisanya adalah back kanan kali ya, karena back kanan masih terlalu lack of quality kalau menurut gue ya. Hand udah nggak bisa gue rasa jadi penggendong Persib lagi ya gitu ya. Oke, itu dari pertandingan Persib melawan Port FC. Kemudian ada pertandingan kedua di Jakarta, dimana ini adalah satu-satunya pertandingan yang dilangsungkan di Jakarta antara Indonesian atau Liga Indonesia All Star versus Oxford United, dimana Oxford menurunkan skuad terbaiknya
di starting line up termasuk Oler Romani. Oler Romani tampil sejak menit pertama dan kelihatan ya perbedaan kualitas yang terlihat di sini, perbedaan kualitas yang luar biasa. Kematangan dari pemain-pemain Oxford ini sudah tidak bisa diragukan lagi, termasuk oleh Romani sendiri gitu ya. Perbedaan kualitas ini sangat kelihatan mencolok. Apalagi masalah decision making. Meskipun Oxford sempat melakukan blunder. Ya, pemain nomor 10 itu melakukan blunder di mana back passnya berhasil direbut oleh Rico Simanjuntak dan gol Rico Simanjuntak. Namun Oxford berhasil membalas dengan 3 gol lewat 2 gol Harris. Satu gol lagi tuh siapa ya? Jundulan dari center backnya ya, jadi 3-1. Di babak pertama 3-1, oleh Romani tidak mencetak gol di pertandingan kali ini. Dimana kelihatan satu hal yang sangat kelihatan ya, dimana Oxford ini kan tim kasta kedua Inggris peringkat 17 lagi sebenarnya. Namun secara grassroots gue rasa ya, ini masalah grassroots balik lagi. Meskipun mereka peringkat 17 di championship, tapi kelihatan sekali secara body shape gitu ya, secara awareness, secara lain-lain lah, secara visi main segala macamnya, ini sangat berbeda sekali dengan Liga Indonesia All Star yang mayoritas memang diisi oleh bintang-bintang Liga 1. Meskipun gue bilang ya, pemain yang ada di Liga Indonesia All Star ini bukan pemain terbaik yang ada di liga sebenarnya. Bukan pemain terbaik, tapi pemain yang memang tidak bisa bermain karena timnya tidak dipanggil, itu dijadiin satu tim. Jadi sebenarnya bukan pemain terbaik, karena nggak ada pemain Persib, nggak ada pemain Dewa, ya kan, nggak ada pemain Arema gitu ya. Nggak ada juga Rizky Ridho gitu ya. Rizky Ridho kan bisa gue bilang pemain terbaik ya di Liga 1. Rizky Ridho juga nggak ada gitu ya. Kemudian pemain-pemain terbaik kayak Ricky Kambuaya, Egi juga nggak ada gitu kan, karena main di Dewa. Jadi memang ya ini bukan Liga Indonesia terbaik bisa dibilang, tapi ya Liga Indonesia All-Star bisa memberi perlawanan dengan mencetak 3 gol, di mana Oxford menciptakan 6 gol dan skor berakhir 6-3. Di babak kedua sudah kurang menarik pertandingan karena Oxford sudah mengganti hampir seluruh pemain terbaiknya ya. Sementara Indonesia All Star pun merotasi hampir seluruh pemainnya. Jadi cuma kiper aja yang nggak diganti. Jadi 6-3, which is kalau untuk gua ya ini hasil yang layak lah ya. Tidak ada kejutan sama sekali ya. Kalau dibilang melawan ya, Oxford ini kan bukan tim yang besar banget sebenarnya ya kan, tim Eropa yang sebenjana aja gitu ya, yang biasa-biasa aja gitu ya. Jadi kalau menciptakan 3 gol ya untuk gue ya ini wajar untuk dilakukan gitu ya. Jadi Marcelino main 45 menit ya di babak kedua, oleh Romani main sekitar 60 menit ya. Dari starting sampai menit 60 baru diganti. Dan penampilan Romani, kalau untuk gue ya, penampilan Romani masih di bawah standarnya ya, tapi permainan Marcelino untuk gue sudah ada di levelnya. Jadi which is Romani gue rasa harus banyak nambah, kalau bisa gue bilang ya, harus banyak nambah di latihan sih, supaya dia bisa kembali ke Romani yang dulu, karena kelihatan Romani agak menurun ya. Di pertandingan tadi pun kelihatan agak menurun, meskipun ya secara kualitas ya masih di atas ya. Jadi itu aja sih gambaran dari 2 pertandingan Piala Presiden tadi ya. Sebenarnya tidak ada yang harus dibahas soal pertandingannya. Kenapa? Karena kedua tim atau keempat tim tidak bermain serius itu ya, baik Persib, baik Port, baik Oxford, ataupun baik dari Liga Indonesia All Star tidak bermain seserius itu gitu ya, tidak terlalu mengejar kemenangan lah bisa dibilang gitu. Jadi yang bisa gue petik dari Piala Presiden ini adalah, pertama mungkin ya, Persib apakah sudah siap untuk juara lagi atau tidak gitu ya. Dan yang kedua adalah perkembangan pemain timnas oleh Marcelino dan beberapa pemain timnas yang ada di Liga Indonesia All Star kayak Witan ya, yang langganan ya, Witan gitu ya, atau Reza Arya gitu yang akhir-akhir ini juga sudah mulai dipanggil ke timnas.
Nah, nama-nama ini apakah kalau kok bisa gue bilang ya, di Indonesia All-Star justru yang menonjol itu Rico Simanjuntak, Witan nggak terlalu menonjol justru. Jadi gue rasa memang ya Witan tidak dilirik lagi oleh Clivert, ya terlihat memang di pertandingan tadi Witan kurang menonjol dibanding Rico Simanjuntak yang sudah berumur bahkan Rico gitu ya. Dan kalau bicara dari tadi ya, pertandingan tadi di Indonesian All-Star, itu si pemain nomor 10 dari Indonesia All-Star tuh siapa tuh? Strikernya Persik ya. Apa strikernya Persija itu ya kalau salah di musim ini. Nah, itu mainnya bagus tuh yang nomor 10. Gua rasa bisa dipertimbangkan untuk timnas, gua rasa gitu ya. Si nomor 10 dari Indonesian All-Star itu ya. Itu aja kan tentang pembukaan Piala Presiden tadi ya.